Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali kita pada sesi kali ini pada perkuliahan metode penelitian Al-Quran dan Tafsir. Pada sesi ini, tema yang akan kita pelajari bersama-sama adalah tentang penelitian komparatif. Oke, mari kita lihat bersama-sama apa yang dimaksud dengan pengertian dari riset komparatif tersebut. Secara bahasa, komparatif itu terambil dari bahasa Inggris yang artinya adalah a comparison between things which have similar features, often used to help explain a principle or idea. Artinya adalah bahwa komparatif itu membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama, ya, memiliki fitur yang sama, lalu sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan. Ya. Jadi highlight-nya di sini adalah pada membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama. Nah, maka secara definisi bisa kita sampaikan bahwa penelitian komparatif itu merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Ya. Jadi komparatif itu membandingkan dua hal atau lebih, ya, yang dicari adalah persamaan atau perbedaan dari dua atau lebih yang dibandingkan tersebut. Ya. Dan tentu berdasarkan kerangka pemikiran tertentu sesuai dengan disiplin ilmu yang digelutinya. Nah, terkait dengan penelitian komparatif pada Al-Quran dan Tafsir, maka ada beberapa hal yang perlu kita lihat secara, dan itu memiliki kekhasannya. Ya. Sesungguhnya dalam tafsir Al-Quran ada sebuah metode yang juga disebut dengan komparatif, yakni metode tafsir muqaran, ya, yakni menafsirkan Al-Quran dengan cara melakukan perbandingan. Ya, melakukan perbandingan. Nah, namun di sini yang kita bahas adalah riset dalam keilmuan Al-Quran tafsir dengan bentuknya komparatif. Mari kita lihat apa saja macam dan model dari riset komparatif Al-Quran dan tafsir tersebut. Yang pertama adalah perbandingan antar tokoh. Ya. Di sini yang dibandingkan adalah dua atau lebih dari tokoh tertentu dalam kajian Al-Quran dan tafsir. Sebagai contoh, penelitian dengan judul Perbandingan Penafsiran Muhammad Rashid Ridho dan Sayyid Qutb tentang jihad dalam Al-Quran. Ya, jadi di sini dilakukan penelitian riset tentang pemikiran kedua orang tokoh ini dengan temanya adalah jihad, dan jihad di sini diambilkan dari konsepsi Al-Quran. Ini disebut dengan perbandingan antar tokoh macam pertama. Yang kedua, contohnya adalah perbandingan antar pemikiran mazhab, ya, antar pemikiran golongan. Sebagai contoh, konsep syafaat dalam Al-Quran menurut Sunni dan Syi'i. Studi atas tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Mizan. Ya, jadi yang diangkat, yang akan dicari adalah temanya tentang konsep syafaat dalam Al-Quran. Tapi menurut pemikiran dari dua mazhab dalam Islam, yakni mazhab Syi'i dan Sunni. Nah, keduanya ini
diambil dari dua kitab tafsir yang mewakili kedua golongan. Ya, Sunni diwakilkan oleh Al-Maraghi dan Syi'i diwakilkan oleh Al-Mizan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah perbandingan antar waktu, ya, atau era atau kurun waktu tertentu. Contohnya, dinamika pemikiran tafsir Indonesia, studi perbandingan antara Orde Lama dan Orde Baru. Jadi di sini dicoba untuk melakukan riset tentang bagaimana perkembangan dinamika pemikiran tafsir di Indonesia yang terjadi pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru. Dua era ini dibandingkan. Nah, maka model penelitian ini disebut dengan model penelitian perbandingan antar waktu. Yang keempat adalah perbandingan antar kawasan atau wilayah. Sebagai contoh, pemikiran teologi dalam tafsir. Ya, studi komparatif antara produk tafsir Jawa dengan Sumatera. Jadi di sini dilakukan riset untuk mengetahui bagaimana pemikiran teologi yang ada dalam tafsir. Nah, yang dibandingkan apa? Antara produk-produk tafsir yang ada di Pulau Jawa dengan produk-produk tafsir yang ada di Pulau Sumatera. Apakah antara kedua wilayah ini terjadi perbedaan, atau terjadi persamaan, atau bagaimana? Atau adakah kekhasan pada masing-masing penafsiran di kedua wilayah ini? Ini menjadi sebuah riset perbandingan dalam kategori antar kawasan. Nah, yang perlu menjadi catatan kita bahwa perbandingan itu tidak melulu hanya membandingkan dua hal ya, baik itu tokoh, mazhab, era, atau kawasan, tapi dapat juga membandingkan 3 atau 4 hal yang berbeda, dan itu sesuai dengan tergantung dengan kebutuhan dalam riset yang mau kita angkat. Ya, boleh saja kita membandingkan 3 ataupun 4 aspek atau 4 hal yang mau kita bandingkan. Ya, yang jelas membandingkan itu 2 ataupun lebih, tidak melulu harus 2. Nah, lalu apa sebenarnya tujuan dari melakukan riset komparatif Al-Quran dan tafsir ini? Ya, tujuannya adalah yang pertama, mencari aspek persamaan dan perbedaan. Kita ambil contoh misalkan riset dengan judul Konsep Asbabun Nuzul antara pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur. Ya, nah di sini si peneliti akan mencoba untuk mencermati aspek-aspek persamaan dan perbedaan antara keduanya, antara pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur dari sisi apa? Satu, dari sisi konstruksi pemikirannya. Bagaimana kedua orang ini membangun pemikiran mereka. Dari mana bangunan pemikiran mereka ini berasal. Yang kedua adalah asumsi dasarnya. Ya, persamaan dan perbedaan dari asumsi dasar pemikiran kedua tokoh ini. Yang ketiga, aspek sisi metodologinya. Kemudian yang keempat, sisi akar pemikirannya. Dan yang kelima, sisi implikasinya. Nah, kelima sisi ini dilihat aspek persamaan dan perbedaannya. Ya, contoh misalkan metodologi. Apa persamaan metodologi dari kedua pihak ini? Apa perbedaannya? Ya. Nah, oleh karenanya, yang dibandingkan dalam penelitian komparatif ini adalah aspek yang paralel. Ya, tidak boleh kita melakukan penelitian pada aspek yang tidak paralel. Misal, dalam penelitian ini yang kita pada Fazlur Rahman yang dibahas adalah metodologinya. Sementara di Syahrur yang dibahas itu aspek pemikirannya. Ini adalah dua hal yang tidak paralel, tidak sama. Ya, tidak bisa melakukan perbandingan seperti ini. Jikalau pada Fazlur Rahman yang diteliti adalah metodologinya, maka pada Syahrur pun demikian, yang diteliti adalah metodologinya. Begitu juga misalkan
jika pada Syahrul yang diteliti adalah pemikirannya, maka pada Fazlur Rahman pun yang diteliti adalah aspek pemikirannya. Artinya bahwa dalam melakukan penelitian komparatif, itu aspek yang diteliti haruslah paralel, sama. Nah, tujuannya setelah kita melakukan mencari aspek persamaan dan perbedaan, lalu apa berikutnya? Kita cari kelebihan dan kekurangan dari kedua hal yang kita bandingkan tersebut. Ya, jadi peneliti mencoba untuk menunjukkan sisi kelebihan dan kekurangan dari tokoh yang dibandingkan, dari Fazlur Rahman dan Syahrul tadi contohnya. Apa saja sisi kelebihan dan apa saja sisi kekurangan dari tokoh itu. Contoh misalkan bahwa kedua tokoh itu, Fazlur Rahman maupun Syahrul, mereka keduanya memberikan artikulasi baru dalam konsep asbabun nuzul. Namun kekurangannya, mereka tidak konsisten dalam mengaplikasikan metodologi tersebut. Nah, ini adalah tujuan dari penelitian komparatif, mencari aspek kelebihan dan kekurangan. Nah, maka ketika menyampaikan itu semua, peneliti harus menyertai analisisnya dengan data yang cukup, bukan sekedar klaim, ya, bukan sekedar klaim atau bahkan asumsi. Peneliti ketika menyampaikan ini kelebihannya, ini kekurangannya, itu harus disertai dengan data yang cukup. Jadi setelah kita mencari kelebihan dan kekurangan, menemukan kelebihan dan kekurangan dari dua hal yang kita bandingkan tadi, maka berikutnya adalah melakukan atau mencari sintesa kreatif dari hal yang dibandingkan itu. Apa maksudnya? Yakni upaya mengkombinasikan dan menggabungkan aspek-aspek keunggulan dua konsep yang dikaji, yang kemudian dirumuskan secara sistematik membentuk bangunan pemikiran tersendiri. Ya, jadi tujuan akhir dari melakukan penelitian komparatif itu yang menemukan sebuah sintesa baru, pemikiran baru, bangunan pemikiran baru dengan dasar dari pemikiran ataupun pembandingan dari kedua hal yang dibandingkan tadi. Nah, jikalau tidak menemukan sintesa kreatif ini, maka penelitian itu tidak menghasilkan apa-apa, hanya sekedar menyandingkan, bukan membandingkan. Nah, seringkali peneliti dalam penelitian komparatif ini terjebak dalam hal menyandingkan, ya, hanya sekedar disandingkan, bukan dibandingkan kedua tokoh itu. Kalau menyandingkan artinya hanya menyampaikan fakta, si A begini, si B begitu, sudah sampai itu selesai. Maka ini bukan penelitian komparatif. Komparatif itu haruslah dibandingkan, dilihat si A apa kelebihannya, si B apa kelebihannya, si A apa kekurangannya, si B apa kekurangannya, lalu kemudian dibuat sebuah sintesa kreatif. Contoh, misalkan pensil A itu warnanya tajam, tapi tidak memiliki penghapus di ujungnya. Sementara pensil B warnanya tidak bagus, tapi memiliki penghapus di ujungnya. Nah, dari hasil perbandingan ini, maka apa sintesa kreatif kita? Kita simpulkan bahwa kita akan membuat sebuah pensil yang warnanya bagus dan memiliki penghapus di ujungnya. Ini tentu inilah yang diharapkan dari sebuah penelitian komparatif. Ada hasil akhir yang sifatnya kreatif. Ya, nah itu semua tentu diperkuat dengan argumentasi ilmiah yang memadai. Nah, terakhir, apa langkah-langkah yang akan kita lalui ketika melakukan riset komparatif dalam ilmu Al-Quran dan tafsir? Ya. Yang pertama adalah menentukan tema apa yang akan diteliti. Ya, pastikan dulu tema apa yang diteliti. Dan tema yang diteliti itu tentulah sesuatu yang menarik. Minimal menarik untuk kita yang akan melakukan penelitian itu. Ya, menarik tidak menariknya sebuah tema itu tergantung bagaimana cara kita menyajikan, menyampaikan kepada khalayak bahwa tema ini adalah sesuatu yang menarik untuk diteliti. Pertama, tentukan tema. Yang kedua, identifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan. Ya,
aspek apa saja yang mau diperbandingkan? Aspek metodologi kah? Atau aspek pemikiran kah? Atau aspek yang lainnya? Ya, tentu identifikasi dulu aspek apa saja yang hendak diperbandingkan. Kemudian, cari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep. Ya, keterkaitan dan faktor yang mempengaruhi antar hal-hal yang diperbandingkan tadi. Dicari keterkaitannya itu. Ya, setelah menemukan keterkaitan faktor-faktor antara keduanya, lalu dilanjutkan dengan tunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran, entah itu tokoh, mazhab, atau kawasan yang dikaji. Ya, tunjukkan kekhasannya masing-masing. Apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Ya, yang kelima, lakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data. Ya, jadi disinilah posisi kita sebagai peneliti, melakukan analisis secara mendalam, bukan sekedar mengungkap fakta, ini loh perbedaan dari keduanya, ini loh persamaan daripada keduanya. Tidak semata itu, tapi juga lakukan analisis secara mendalam dan kritis, yang tentu disertai dengan argumentasi data yang cukup. Dan terakhir, buat kesimpulan untuk menjawab problem penelitian yang diajukan di awal. Ya, kesimpulan inilah yang kemudian menjadi sintesa kita atas semua yang telah kita lakukan perbandingan tadi. Jadi demikianlah sedikit penjelasan pemaparan tentang penelitian pada keilmuan Al-Quran Tafsir dengan model penelitian komparatif. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.